Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Hutima di Kabar Bamasuari dari Desa ke Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Episopia, penggiat pariwisata dari Desa Gunung Hejo. Nah, kembali kita berbincang-bincang dengan Pak Satop dari Dinas Pertanian dan beliau Bapak Budi dari Ketua Kelompok Tani BSM Bumi Semesta Makmur. Nah, kita berbincang-bincang dulu sedikit dengan beliau-beliau ya. Tanah PTPN ini mau dikembangkan oleh Bapak Budi selaku Ketua Kelompok BSM. Pak, minta penjelasannya BSM itu gagasannya mau seperti apa gitu. Iya. Dalam hal ini kami Bumi Semesta Makmur, mungkin pada mulanya kita hanya berkunjung biasa ke Desa Gunung Hejo, tapi setelah melihat dan memperhatikan, juga konsultasi dengan pihak pemerintahan desa Gunung Hejo, juga yang berkompeten di bidang lahan, mungkin dalam hal ini ada PTPN 8, begitupun selaku pembidangan yang spesifik di bidang pertanian yang mewakili pemerintahan Kecamatan Sukatani. Dalam hal ini ada beliau Bapak Satop selaku Ketua Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Darangdan ya. Nah, kami tentu sebagai salah satu kelompok tani baru ya, berharap bimbingan beliau itu tentu juga membutuhkan support dari pemerintahan, baik itu tingkat desa maupun kecamatan, bahkan mungkin ke depan kabupaten. Nah, dengan latar belakang pengamatan ya, dan hasil konsultasi itu, sehingga kami Bumi Semesta Makmur memiliki gagasan setelah melihat potensi yang ada di sini itu dijadikan sentra pertanian gitu. Di mana kami juga mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang market, sehingga kenapa tidak sih itu di sini juga dibuat sentra pertanian gitu, yang menjadi etalase atau sentral komoditi hortikultural maupun sayuran yang ditanam oleh masyarakat, sehingga untuk memangkas mohon maaf mungkin bukan mengganggu para distributor gitu ya. Jadi ya karena demi terciptanya peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat, kami berharap di sini bagaimana mengkoordinir para kelompok tani, baik secara kelompok maupun individu yang ada di Gunung Hejo ini, mampu menjual secara mandiri, mampu menjual hasil pertaniannya secara mandiri. Nah, tapi mungkin tidak serta-merta hal itu bisa terjadi tanpa ada sebuah daya tarik. Nah, maka di sini ya harapan kami adalah menjadi magnetnya dulu nih, kita buat magnetnya, sehingga kita buat percontohan pertanian hortikultura yang meliputi ada mungkin melon, ada labu madu, ya. Yang utama mungkin di sini nanti ada jahe juga. Berarti macam-macam ya Pak ya? Ya, ada macam-macam jenis-jenis tanaman horti. Gitu. Sehingga dengan demikian ke depan di bawah binaan beliau dari pertanian, kami berharap tentu bisa lebih menggiatkan para petani setempat khususnya dan umumnya mungkin untuk masyarakat Darangdan dan Purwakarta gitu. Jadi ini masa ya, kalau tadi disampaikan untuk agrowisata memang harapannya ke situ ya Pak ya. Tapi ya sementara ini kami belum berpikir ke arah sana. Mudah-mudahan aja. Jadi ada bukan untuk wilayah Kecamatan Darangdan aja ya Pak ya. Semoga aja dari luar juga kan bisa nanti didatangkan ke sini gitu ya. Betul. Ini
gagasan Bapak sendiri atau Bapak ada melibatkan pemerintahan setempat atau melibatkan yang lainnya di luar gitu Pak? Iya. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini merupakan gagasan sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri ada tambahannya nggak Pak? Mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Budi yang sudah dari bawah sampai ini udah untuk mempublikasikan masalah pertanyaan. Iya. Berarti kalau satu kelompok itu sabar hiji gitu Pak. Iya, nah per setiap satu kelompok tani itu anggotanya berapa orang? Ya kalau emang satu kelompok itu anggota terdiri dari 25 orang. 25 orang. Dan luasan juga 25 hektar. Oh, jadi masing-masingnya Ya, udah tapi di emang kalau kelompok. anggota lebih banyak nggak apa-apa, yang penting luasannya sampai 25 hektar. Untuk daerah sawah itu bukan daerah darat. Kalau darat itu kan ada yang 50 hektar sampai 20 hektar ada. Kalau sawah Pak, kalau pesawahan Yang segitu luasan ya 25 Pak ya. hektar. Oh. Nah, binaan Bapak itu nyampe sekarang udah berapa tuh Pak? Yang sekarang kelompok tani itu udah ada 57 sama kelompok horti ini. Yang 53 itu kelompok dari pertanian bidang pangan. Pangan itu terdiri pada pajale, padi, jagung, kedelai. Oh iya. Kebetulan yang 4 lagi, yang 4 36, yang tiga itu berarti termasuk tanaman horti Pak, bidang horti. Termasuk yang baru ini gitu. Berarti bidang horti yang di ininya. Yang ditonjolkan. Yang tonjolkannya bidang horti. Bermacam-macam tanaman bidang horti. Tapi kalau di pertanian itu fokusnya cuman padi aja, pajale itu gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan masalah horti juga harus lebih nonjol gitu. Nah, Bapak masih ada tambahannya nggak Pak? Mungkin dari saya cukup. Oh, cukup. Nah, sekarang ini ke Pak Budi ya. Pak Budi, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Oke. Mungkin untuk ke depan ini banyak hal ya, karena ini juga kan tanah negara. Iya. Dalam hal ini PTPN 8. PTPN 8. Cikumpa ya Pak ya? Ya, Cikumpa. Yang pertama di sini kami atas nama pribadi maupun kelompok tentu berharap adanya kepastian. Ya, karena selama ini mungkin teman-teman para petani yang ada di Gunung Hejo khususnya, Iya. gitu, karena kami di yang lain nggak tahu. Dan itu kan lewat pemberdayaan masyarakat desa. Disebutnya PMDK Pak ya. PMDK. Nah, kalau yang saya ingat dalam salah satu pernyataan dalam PMDK itu adalah siap kapan saja bila mana dibutuhkan oleh PTPN. Tani ini kan apalagi di bidang holti ini butuh waktu yang relatif panjang. Lama ya. Gitu. Misal kalau kita mau tanam jahe Berapa itu tahun idealnya 10 sampai 12 bulan. Oh, Kita kan mulai pematangan lahan, mempersiapkan aja kan butuh waktu yang butuh relatif waktu. panjang. Lama. Jadi 2 tahun. Nah, tentu satu itu ya dari aspek legalitas penggunaan lahan. Sehingga kami itu menginginkan adanya gambaran kepastian. Nah, itu beliau kebetulan pembina yang tentu komunikasi terus dengan pihak PTPN. Nah, sehingga ada kepastian. Jadi kita bisa memplanning gitu, jenis tanaman apa saja. Karena harapan saya dari sisi jenis pertaniannya itu di sini karena dari hasil pengamatan ya yang saya coba komunikasikan dengan para ahli, ya ternyata untuk holti ini sangat cocok. Di sini berbagai holti. Sehingga andaikan ke depan dengan view yang ada mungkin sebagaimana yang kita lihat, ini kan relatif indah sebetulnya. Gitu. Ini bisa kita kembangkan juga menjadi daya tarik untuk wisata. Satu, yang kedua mungkin ya di tengah pandemi seperti ini kan orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi itu sangat terbatas. Dimana kita harus ada social distancing lah, apa. Nah tentu hal itu pun tidak boleh kita abaikan. Itu harus SOP COVID itu harus tetap
terlaksana, ya di sisi lain kan kehidupan kita juga harus tetap berjalan. Iya, tetap ya Pak. Nah, sehingga ini kan mungkin harapan saya ketika ada sinergitas antara pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, dan PTPN ya dengan para petani. Jadi ini akan jauh lebih tertata gitu, dan terorganisir. Gitu. Karena saya mengingat sebuah keterangan yang saya yakini bahwa sesuatu ataupun sebuah kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir atau kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, ini sangat potensial menurut pengamatan kami, tapi kalau tidak terorganisir ya akan mubazir. Iya. Gitu. Nah, sehingga tentu harapannya adalah sinergitas semua elemen baik itu masyarakat maupun pemerintah. Iya. Sehingga pertanian di sini bisa lebih menonjol ya. Apalagi setelah saya lihat kemarin di media televisi maupun online tentang rencana pemerintah di bidang pangan, ini kan banyak yang tidak bisa tidak bisa terpenuhi, sehingga kita harus impor gitu. Untuk lokal saja, misalnya untuk tanaman holti jenis buah saja, misal tadi melon, ini kan di Purwakarta hari ini ya mungkin sangat-sangat terbatas ya. Saya rasa ada, tapi sifatnya mungkin hanya di tanaman rumah gitu ya. Belum ada yang memiliki perkebunan yang tanaman yang relatif masif dan kontinu gitu. Sementara kan toko buah di kita nih banyak deh ya. Toko buah itu estimasi saya kurang lebih 150 sampai 200 mungkin satu kabupaten ada. Nah, itu buahnya dari mana? Bahwa kita punya komoditi utama manggis, oke. Iya, kalau manggis. Tapi kan ya buah bukan hanya itu. Masih ada tambahan lain, Pak? Masih ada tambahan lain? Makasih ya Pak ya, hatur nuhun Bapak atas ngaluangkeun waktuna, apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan atau gagasan Bapak ini bisa diterima oleh semua gitu ya Pak ya, dan bisa masuk di pasaran juga, pasaran luas gitu ya Pak ya. Hatur nuhun ya Pak ya, makasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar Bamoswari dari desa ke desa kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamoswari dari desa ke desa berikutnya. Saya Mila Hajar Rotimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.